Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelompokan tindak tutur Austin pada film Dancing in the Rain disusun oleh kelompok 1. Yang pertama, Ines Aliarida, NIM 19541051. Yang kedua, Ulfa Nurmakrifah, NIM 19541054. Dan yang ketiga, Vina Revira, NIM 19541013. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Zelfi Iskandar MPD. Hakikat tindak tutur. Tindak tutur termasuk dalam kajian ilmu pragmatik. Tindak tutur merupakan produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan bentuk terkecil dari komunikasi secara linguistik yang dapat berwujud pernyataan, pertanyaan, perintah, atau yang lainnya. Ujaran dalam suatu komunikasi bukan hanya sekedar berwujud lambang, kata, atau kalimat, tetapi lebih tepat apabila disebut produk atau hasil dari lambang, kata, atau kalimat yang terwujud perilaku tindak tutur. Seseorang dalam mengungkapkan diri dengan bahasa tidak hanya menghasilkan tuturan yang mengandung kata-kata atau struktur gramatikal saja, tetapi mereka juga harus memperlihatkan tindakan-tindakan melalui tuturan-tuturan yang diutarakan. Proses berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur melibatkan dua gejala berbahasa, yaitu peristiwa tutur dan tindak tutur. B. Pengelompokan tindak tutur Austin. Austin menjelaskan bahwa tindak tutur dalam situasi tuturan secara keseluruhan adalah satu-satunya fenomena aktual yang kita lakukan sehari-hari. Bahasa itu baru bermakna dalam tuturan. Bahasa itu digunakan dalam melibatkan penutur dalam situasi dan di dalam keterlibatannya dalam situasi tutur. Penutur itulah yang memiliki makna. Hal serupa juga disampaikan Haliday yang menyatakan bahwa bahasa sebagai sarana sosial berfungsi melayani kebutuhan penutur untuk mencapai tujuannya komunikasi. Tujuan-tujuan komunikasi tersebut menunjukkan bahwa itu bersifat problem solving, yaitu bahasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam bersifat sosial, kebutuhan sosial terlibat merupakan makna yang mendasari tindak tutur itu. Dengan keadaan ini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara pengguna bahasa dan konteks. Berdasarkan pendapat Austin, Sarle menjelaskan bahwa suatu tindak tutur memiliki makna di dalam kompleks dan makna itu dapat dikategorikan ke dalam makna lokasi, ilokasi, dan perlokasi. Hal ini juga disampaikan oleh May bahwa menurut Austin, mengucapkan sesuatu adalah melakukan sesuatu, dan bahasa atau tutur dapat dipakai untuk membuat kejadian karena kebanyakan ujaran, yang merupakan tindak tutur mempunyai daya atau kekuatan. Berdasarkan hal tersebut, Austin membedakan atau mengklarifikasikan tindak tutur menjadi 3 jenis berdasarkan daya atau kekuatan yang dimiliki. Ketiga jenis tersebut ialah 1. Lokasi. Lokasi adalah makna dasar dan makna referensi atau makna sebenarnya yang diacu oleh tuturan itu. Dengan kata lain, lokasi adalah tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang digunakan oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri. Bila diamati secara seksama, konsep lokasi adalah konsep yang berkaitan dengan proposisi kalimat atau tuturan. Dalam hal ini dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur, yakni subjek atau topik, dan predikat atau komen. Lebih jauh, tindak lokasi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk mendefinisikan
karena pengidentifikasinya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tertentu. Tuturan. Kedua, ilokusi. Ilokusi adalah fungsi atau maksud dan tujuan menggunakan tuturan itu. Dengan kata ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya. Yang ketiga itu perlokusi. Perlokusi adalah hasil atau dampak maksud dan tujuan pengguna tutur itu terhadap pendengar, baik yang sesuai dengan yang diharapkan maupun yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, perlokusi adalah tidak menumbuhkan pengaruh kepada sang mitra tutur oleh penutur. C. Analisis film Dancing in the Rain dengan menggunakan teori pengelompokan tindak tutur Austin. Film Dancing in the Rain menceritakan kisah persahabatan, arti persahabatan yang sesungguhnya. Dalam shoot bagian film ini menjelaskan bahwa Banyu akan memberikan jantungnya untuk Radin karena Radin harus segera operasi dan membutuhkan donor jantung secepatnya. Walaupun Banyu tidak sempat bertemu secara langsung dengan Radin, akan tetapi ia menuliskan surat untuk Radin bahwa ia akan memberikan jantungnya kepada Radin agar cepat sembuh. Saat Banyu memutuskan untuk memberikan jantungnya pada Radin, ia tak memberi langsung kepada siapapun. Banyu menuliskan surat, "I want to give my heart to my brother Radin." Surat itu dimasukkan ke amplop disertai foto mereka bertiga. Di dalam isi surat tersebut mengatakan bahwa Banyu akan memberikan jantungnya untuk Radin, dan hal itu memang dilakukan oleh Banyu walaupun tidak mengatakan secara langsung. Namun, melalui tulisan tersebut, akan tetapi memang benar adanya bahwa Banyu akan melakukan apa yang ia tulis di dalam surat tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.